Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas di segmen yang pertama dengan Ustadz Rosyid ya, tentang pahala sedekah. Apakah ini dampaknya kita terima di dunia atau di akhirat? Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi, jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel YouTube Salam Televisi. Di segmen yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang alkohol, alkohol. Ya, mungkin ini sedikit banyak kita taunya ini haram ya. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Rosyid. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukum bahan-bahan makanan yang ditambahi dengan alkohol agar masakan terasa lebih sedap? Mohon pencerahannya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para ulama menjelaskan bahwa alkohol ya, ketika dia bercampur dengan makanan, maka ada dua jenis alkohol. Pertama, alkohol yang tidak terurai. Artinya tidak terurai itu masih nampak baunya dan juga bentuknya gitu kan. Dan ini makanan yang seperti ini yang tidak terurai di makanan, maka nggak boleh diperjualbelikan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, alkohol itu ada dua jenis. Pertama, alkohol yang dicampur dengan makanan ya, yang dicampur dengan makanan dan dia tidak terurai di makanan itu. Artinya masih sangat nampak ya. Mungkin bisa kita nampak juga warnanya dan baunya itu sangat menyengat gitu. Maka makanan-makanan yang seperti itu tidak boleh kita beli dan nggak boleh diperjualbelikan karena statusnya haram, tidak boleh ya. Yang kedua, dan ini sepakat ulama nggak boleh. Yang kedua, alkohol yang dicampurkan dengan makanan dan dia sudah terurai gitu. Dan terurai artinya tidak ada lagi rasa dan baunya. Itu tadi mungkin hanya untuk sekedar untuk menambah kelezatan makanan dan lain-lain, maka para ulama pun terbelah menjadi dua posisi. Pertama, ada yang mengatakan bahwa ini tidak boleh meskipun dia sudah terurai karena bercampur dengan alkohol tadi, ya. Yang pendapat yang kedua mengatakan tidak mengapa, boleh, halal, boleh diperjualbelikan. Kenapa? Boleh dimakan dan sebagainya. Kenapa? Karena dia sudah terurai. Saya pribadi condong kepada pendapat yang kedua ini, yaitu kalau alkohol itu yang dicampurkan kepada makanan dan dia sudah terurai, tidak lagi ada rasa, bau dan warnanya, ya, artinya memang udah makanan biasa aja lagi gitu kan. Maka ini halal ya, boleh diperjualbelikan dan saya condong kepada pendapat yang seperti ini. Wallahu taala alam. Iya, syukur jazakallah khairan Ustadz Rosyid atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Teman-teman terkait alkohol ya, tentu teman-teman tahu alkohol ini sering sekali minuman termasuk dari bagian dari minuman keras ya. Dan itu bisa memabukkan kalau saya nggak salah. Saya juga nggak tahu. Namun penjelasannya seperti itu karena saya juga nggak pernah mabuk. Jadi nggak tahu rasanya mabuk gimana. Apakah ketika minum alkohol langsung mabuk atau enggak. Saya juga nggak tahu. Tapi kurang lebih yang pernah minum alkohol, yang pernah mabuk juga mengatakan seperti itu. Nah, penjelasan dari Ustadz Rosyid tadi bahwasanya alkohol itu ada dua jenis teman-teman. Yang pertama alkohol yang tidak terurai. Kalau alkohol yang jenis ini dia tidak terurai, maksudnya masih ada baunya, masih ada warnanya dan sangat terlihat jelas sekali di sebuah makanan, maka ini tidak boleh dicampur di masakan apapun dan ini haram teman-teman, tidak boleh kita makan. Karena masih jelas-jelas tuh alkoholnya kelihatan, warnanya, baunya, rasanya dan lain-lain. Pokoknya masih ada lah terasa alkoholnya. Kemudian alkohol yang jenis kedua, ini alkohol yang sudah terurai. Nah, jadi ketika dicampur alkoholnya sudah hilang bau, warna dan rasanya sudah hilang. Bahkan kita nggak tahu ketika makannya ternyata ada alkoholnya. Nah, alkohol jenis ini ada dua pendapat dari ulama kita teman-teman. Sampaikan oleh Ustadz Rosyid tadi. Yang pertama,
tetap tidak boleh karena tetap ada kandungan alkoholnya. Yang kedua, ini dibolehkan karena alkoholnya sudah terurai dan sudah tidak ada lagi bau, rasa, dan sejenisnya. Dan ini dibolehkan dan halal kita makan ketika sudah dicampurkan dengan makanan. Nah, Ustaz Rashid condong kepada pendapat yang kedua tadi, ini dibolehkan teman-teman. Karena kita juga tidak tahu apakah sudah tercampur dengan bagaimana rasa dan baunya dan warnanya. Seperti itu. Allah alam teman-teman, semoga tercerahkan dan menjadi ilmu baru buat kita semua. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Ustaz, benarkah orang yang berkurban dilarang memakan dagingnya? Mohon pencerahannya Ustaz.